Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. Kelompok kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Risti Kurnia Ramadhani, Tenia Nur Cahyati, Susan Lia Setiani, Alisa Violina, Desti Rohana Sagala, Muhammad Aziz Gofar, dan Tri Cahyo Bagaskara. Di sini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai Manajemen Control System, Concept and Approaches. Di bagian introduction ini, saya akan menjelaskan mengenai berbagai perspektif terhadap pengendalian manajemen. Dalam era globalisasi, persaingan usaha semakin berkembang. Perusahaan-perusahaan mulai memasuki lingkungan bisnis yang berbeda dari sebelumnya. Kini, pasar tidak hanya dimasuki oleh pesaing di dalam negeri saja, melainkan telah didatangi oleh berbagai pesaing dari luar negeri. Selain dampak positif yang dibawa dalam era globalisasi ini, terdapat dampak negatif yang mempengaruhi perusahaan, yaitu perusahaan yang tidak mempunyai sistem pengendalian manajemen yang baik, mereka akan tersisihkan dalam dunia usaha tersebut. Beberapa peneliti, misalnya Abdul Maksud dan Abdul Qadir, telah menyarankan untuk menanggapi tantangan persaingan global yang dihadapi oleh banyak perusahaan. Cara untuk menghadapi tantangan tersebut misalnya, yang pertama memperkenalkan manajemen baru dan teknik produksi, yang kedua berinvestasi dalam manufaktur maju dan teknologi pemrosesan informasi, dan yang ketiga mengutamakan kualitas, inovasi, dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks yang semakin dinamis, pentingnya penerapan pengendalian manajemen yang efektif telah diakui secara luas. Pengendalian manajemen dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif struktural. Pengendalian manajemen dapat dianggap sebagai bagian dari sistem operasi perusahaan. Sistem operasi memungkinkan penetapan prosedur berjalan yang melengkapi struktur organisasi dan terutama mencakup perencanaan strategis, sistem informasi, pengendalian manajemen, dan manajemen sumber daya manusia. Sistem operasi memiliki tujuan umum, yaitu yang pertama, untuk mempengaruhi struktur organisasi dan perilaku karyawan, dengan mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang akan dicapai dan sumber daya yang akan digunakan untuk setiap unit organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk mendukung keputusan yang diambil pada tingkat organisasi yang berbeda. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan praktik mengenai aspek sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, penilaian, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Dan yang keempat, merancang sistem penghargaan dan insentif secara hati-hati untuk meningkatkan motivasi dari karyawan. Yang kedua, dari perspektif proses. Pengendalian manajemen adalah bagian belakang dari proses manajemen. Pada dasarnya, manajer dalam fungsi yang berbeda menggunakan berbagai jenis sumber daya, melaksanakan 3 kelompok utama kegiatan di sepanjang rangkaian proses, yaitu perencanaan, pengarahan dan motivasi, dan pengendalian. Pada kegiatan perencanaan, melibatkan bagaimana menggunakan sumber daya, baik manusia, fisik maupun keuangan, untuk memenuhi tujuan organisasi, menghasilkan pemilihan tindakan di antara alternatif yang mungkin, dan keputusan konsekuen tentang bagaimana menerapkan tindakan. Pada kegiatan mengarahkan dan memotivasi, melibatkan mobilisasi karyawan untuk melaksanakan rencana yang dipilih dan melakukan operasi rutin.
Kemudian, pada kegiatan pengendalian, untuk memastikan bahwa rencana yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan dan dimodifikasi dengan benar. Dan perspektif yang ketiga yaitu perspektif manajer. Umumnya, pengendalian manajemen mengambil perspektif manajer dan berkaitan dengan mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan organisasi. Hal ini berkaitan dengan dua isu utama, yaitu desain dan responsibilitas sistem informasi dari kegiatan operasi atau isu informasi, dan fokus perilaku dalam memotivasi manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau masalah perilaku. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Management Control, Concepts and Definition atau konsep dan definisi dari pengendalian manajemen. Istilah pengendalian manajemen kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan istilah lain, seperti sistem pengendalian manajemen, akuntansi manajemen, sistem akuntansi manajemen, dan pengendalian organisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari pengendalian manajemen dengan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan perangkat, mekanisme, dan praktik yang digunakan manajer untuk tujuan pengendalian, sedangkan sistem pengendalian manajemen adalah kumpulan dari mekanisme-mekanisme tersebut. Kemudian untuk akuntansi manajemen yaitu mencakup pengumpulan, persiapan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajer. Sedangkan untuk sistem akuntansi manajemen yaitu menyediakan informasi untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengendalian. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk pengendalian organisasi, yaitu proses mempengaruhi perilaku orang-orang sebagai anggota organisasi melalui proses dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan kemungkinan bahwa orang-orang tersebut berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan. Terdapat dua konsep pengendalian manajemen, yaitu tradisional dan sibernetika. Pengendalian manajemen menurut konsep tradisional merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Di sini, pengendalian manajemen dipandang sebagai penghubung antara perencanaan strategis dan pengendalian tugas atau operasional, di mana perencanaan strategis ini berkaitan dengan tujuan jangka panjang dan keputusan tentang rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk pengendalian tugas berkaitan dengan operasi sehari-hari dalam lingkungan organisasi. Sedangkan untuk konsep sibernetika yaitu sebuah sistem pencarian dan pengumpulan informasi organisasi, akuntabilitas, dan umpan balik yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan substansialnya dan bahwa perilaku kerja karyawannya itu diukur dengan mengacu seperangkat subtujuan operasional yang sesuai dengan tujuan keseluruhan. Sehingga perbedaan antara keduanya itu dapat didamaikan dan diperbaiki. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, ada standar kinerja atau target yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kinerja diukur sebagai hasil dari kegiatan atau sistem. Kemudian untuk kinerja aktual dibandingkan dengan standar. Kemudian perbandingan ini memberikan umpan balik informasi mengenai varians atau penyimpangan antara kinerja yang aktual dengan standarnya. Kemudian hasil analisis ini akan menentukan pengambilan tindakan korektif untuk memodifikasi perilaku sistem atau aktivitas yang mendasarinya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pengendalian manajemen. Sebenarnya, konsep pengendalian manajemen sudah berkembang sejak awal seiring dengan perubahan lingkungan bisnis. Pada awalnya, dengan produksi massal, fokus terletak pada hal-hal internal seperti produk dan kapasitas produksi. Manajemen kontrol sistem ini terutama ditujukan
untuk manufaktur dan administrasi internal, di mana menekankan pada penentuan biaya dan pengendalian keuangan. Kemudian pada tahun 1970-an, perubahan teknologi memengaruhi proses manufaktur dan pemrosesan informasi di dalam perusahaan. Karena pasar baru berkembang dan perusahaan mengalami tekanan untuk mengadopsi struktur dan gaya manajerial yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sehingga desain dan penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting untuk manajemen yang efektif. Kemudian, sejak tahun 1980-an, perusahaan telah menghadapi tantangan persaingan global dan lingkungan yang lebih kompleks dengan memperkenalkan produksi baru dan sistem manajemen seperti Total Quality Management atau TQM, Just in Time atau JIT, dan Lean Production dengan fokus pada proses. Total Quality Management atau TQM ini adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan, seperti perbaikan produk cacat untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk Just in Time ini adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Jadi di sini tidak ada overproduction, excess inventory, dan juga masa tunggu barang untuk keluar. Artinya tidak ada pemborosan. Kemudian untuk Lean Production atau produksi ramping yaitu praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Materi selanjutnya yaitu mengenai Management Control System Approaches. Di dalam Management Control System Approaches atau pendekatan sistem kontrol manajemen, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu ada teori manajemen control system berbasis kontingensi. Yang kedua ada manajemen control system dalam konteks teori organisasi. Dan yang ketiga yaitu pendekatan lain terhadap manajemen control system. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori manajemen control system berbasis kontingensi. Pendekatan untuk pengendalian manajemen di sini menyatakan bahwasanya sistem pengendalian manajemen tidak ada yang tepat secara universal atau secara umum, tetapi pilihan pengendalian manajemen yang tepat akan tergantung pada keadaan di mana organisasi tersebut beroperasi. Nah, artinya di sini penerapan sistem pengendalian manajemen itu bergantung pada konteks di sekitar masing-masing perusahaan. Nah, dengan disesuaikannya, variabel kontekstual dengan sistem kontrol manajemen akan menghasilkan peningkatan kinerja di organisasi. Menurut tinjauan studi Cenhal, dikatakan bahwasanya manajemen kontrol sistem itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, teknologi, ukuran strategi, budaya nasional, dan juga struktur organisasi. Otle mencatat bahwa studi kontingensi pada pengendalian manajemen itu melibatkan 3 tingkat analisis. Pada tingkat pertama, satu variabel independen kontingen itu berkorelasi dengan satu variabel dependen. Pada analisis tingkat kedua, efek gabungan dari beberapa variabel independen kontingen pada satu variabel dependen itu dieksplorasi. Pada analisis tingkat ketiga, analisis mempertimbangkan pengaruh kesesuaian antara beberapa variabel independen dengan banyak variabel dependen. Pada variabel independen di sini yang paling banyak digunakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu variabel eksternal dan juga variabel internal. Untuk variabel eksternal itu meliputi teknologi, budaya nasional, persaingan pasar, ketidakpastian lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan untuk variabel internal di sini meliputi ukuran organisasi, struktur, strategi maupun perubahan sistemnya. Kemudian untuk variabel dependen yang paling banyak dianalisis itu meliputi ukuran kinerja, perilaku penganggaran, desain sistem pengendalian manajemen dan penggunaannya, perubahan praktik, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen kontrol sistem dalam konteks teori organisasi. Menurut penjelasan dari De Martini, pengendalian manajemen jika kita lihat dari perspektif organisasi itu berkaitan dengan koalisi agen yang menerapkan tindakan terkoordinasi dan kooperatif
untuk mencapai tujuan individu melalui tujuan organisasi. Nah, akibatnya di sini keselarasan antara tujuan individu dan organisasi adalah isu kunci dari pendekatan ini untuk mengontrol. Menurut Oatley, Broadbent, dan juga Berry, manajemen kontrol sistem dalam konteks teori organisasi itu menekankan pada dua dimensi analisis. Untuk dimensi yang pertama, yaitu melibatkan perbedaan antara model organisasi sistem tertutup dan juga model organisasi sistem terbuka. Model sistem tertutup di sini itu mengasumsikan bahwasanya organisasi itu terpisah dari lingkungan mereka. Sementara untuk sistem terbuka di sini itu diasumsikan dengan adanya saling ketergantungan antara organisasi dan lingkungan, sehingga antara organisasi dan lingkungan itu tidak ada batas-batasan yang jelas. Kemudian dimensi yang kedua yaitu melibatkan perbedaan antara model sistem rasional dan alami organisasi. Nah, sebagai sistem rasional, organisasi itu diasumsikan dengan sengaja dirancang untuk mengejar tujuan tertentu. Sedangkan dalam sistem alami di sini, proses yang tidak terencana dan informal itu juga bisa digunakan dalam organisasi. Atas dasar ini, mereka menyebutkan ada 4 perspektif untuk mengklasifikasikan studi yang paling mewakili tentang manajemen kontrol sistem. Yang pertama yaitu ada perspektif rasional tertutup, yang menempatkan penekanan pada solusi rasional untuk mengontrol dan juga menghasilkan pendekatan normatif yang mengusulkan cara untuk mengoperasikan sistem kontrol. Kemudian yang kedua yaitu ada perspektif alam tertutup, yang cenderung berkonsentrasi pada masalah perilaku dan konsekuensi dari sistem kontrol. Yang ketiga ada perspektif rasional terbuka yang mengakui kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Kemudian yang terakhir itu ada perspektif alam terbuka yang menganggap bahwasanya lingkungan itu tidak hanya sebagai variabel yang mempengaruhi manajemen kontrol sistem, tetapi juga sebagai sesuatu yang harus ditangani dan dikelola secara serius. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan pendekatan-pendekatan lain terhadap manajemen kontrol sistem. Di sini akan ada 3 pendekatan yang kita bahas. Yang pertama yaitu pendekatan dari Berry, yang mana di sini Berry dengan luas mendeskripsikan pendekatan antropologis terhadap pengendalian manajemen. Nah, di sini pendekatan antropologis ini mengasumsikan bahwa manajemen kontrol sistem dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak lebih nyata dibandingkan dengan struktur administratif formal yang mendasarinya. Dan juga pendekatan antropologis ini menekankan pada peran penting nilai, ideologi, dan khususnya kebudayaan dalam hal mengendalikan permasalahan, baik untuk pihak yang mengontrol maupun pihak yang dikontrol. Nah, di sini kebudayaan dalam pendekatan antropologis ini berkaitan dengan nilai inti organisasional dari sebuah perusahaan, yang mana kebudayaan ini nantinya akan mempengaruhi perilaku dari para pekerja dalam hal meningkatkan motivasi dan juga nantinya akan berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, namun di sini pendekatan antropologis ini tidak menawarkan petunjuk atau arahan dalam hal mengenali budaya, sehingga hal ini membatasi kemungkinan pendekatan antropologis ini dijadikan sebagai alat kontrol utama. Selanjutnya adalah pendekatan dari Speckle, yang mana Speckle mengajukan sebuah teori, yaitu teori transaksi biaya dari pengendalian manajemen. Yang mana teori ini menjelaskan hubungan antara konfigurasi dan juga kelangsungan hidup peralatan kontrol dan aktivitas yang seharusnya dikontrol. Nah, di sini secara khusus, otoritas berfokus pada tiga variabel. Yang pertama yaitu sejauh mana programabilitas ex ante atau ex ante programmability, yang mana hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian. Kemudian variabel yang kedua yaitu derajat kekhususan. Variabel yang ketiga yaitu intensitas dampak post-act information. Nah, di sini variabel-variabel tersebut nantinya akan digunakan untuk menjelaskan perbedaan pola dari pengendalian. Kemudian ada pendekatan yang ketiga dari Timon, Stout, dan Shaw, yang mana mengikuti pendekatan perilaku akuntansi yang mengusulkan model yang terdahulu dan konsekuensi dari ketidakpastian lingkungan yang dirasakan, atau disebut juga dengan Perceived Environmental Uncertainty atau PAU. Nah, di sini perilaku akuntansi ditarik dari ilmu psikologi untuk
menguji implikasi dari asumsi-asumsi realistis tentang rasionalitas manusia untuk keputusan ekonomi pada akuntansi. Nah, pada model ini, di mana perceived environmental uncertainty tadi dikandung dan dioperasionalkan sebagai sebuah konstruksi strategis, persepsi manajer terhadap level ketidakpastian lingkungan nantinya akan berefek pada keputusan strategis. Materi selanjutnya adalah Manajemen Control System Frameworks atau kerangka kerja manajemen kontrol sistem. Di dalam buku dijelaskan terdapat beberapa macam kerangka kerja manajemen kontrol sistem. Nah, untuk yang pertama yaitu The Systemic Framework. Menurut Brunetti, yang mengembangkan kerangka kerja ini, mengemukakan bahwa pengendalian manajemen yang efektif dapat dihasilkan dengan cara menganalisis beberapa aspek penting, yaitu dengan menyelaraskan atau menyesuaikan antara elemen kontrol dengan input dan output kontrol manajemen. Elemen kontrol yang dimaksud di sini ada 3, yaitu struktur organisasi, struktur informatif, dan proses kontrol. Struktur organisasi di sini terkait dengan perumusan tujuan yang ingin dicapai, serta pembagian tanggung jawab dan wewenang kepada seluruh anggota perusahaan. Nah, baru kemudian setelah perumusan tujuan dan pembagian tanggung jawab tersebut terlaksana, dilakukanlah penyampaian hasil tersebut pada elemen struktur informatif. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana manajemen informasi yang efektif, baik proses dan sistem pelaporannya. Elemen selanjutnya adalah proses kontrol, di mana disinilah dilakukan mekanisme evaluasi seperti pemeriksaan penyimpangan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang telah terrealisasi, serta tindakan korektif apabila diperlukan jika terdapat penyimpangan dari hasil yang telah direncanakan. Nah, seperti yang tadi dikemukakan, dalam kerangka kerja sistemik ini, elemen kontrol yang tadi diselaraskan dengan input dan output kontrol manajemen. Di dalam input kontrol manajemen sendiri, Brunetti mengklasifikasikannya dalam 3 faktor, yaitu faktor organisasi seperti strategi, lingkungan, sistem kepemimpinan, dan sistem operasional. Kemudian faktor manusia, yaitu bagaimana kompetensi, keahlian, dan kepribadian setiap individu, lalu faktor sosial yang berkaitan dengan karakteristik seorang individu karyawan di dalam kelompok. Selanjutnya, output control management, yaitu hasil yang diharapkan di mana dapat terciptanya efektivitas dan efisiensi manajerial serta meningkatnya moral dan motivasi perusahaan. Nah, ketiga aspek tersebut, yaitu elemen kontrol, input, dan output control management saling berhubungan dan terjadi hubungan sebab akibat, di mana jika input yang ada itu baik, maka akan mendorong terlaksananya elemen atau proses kontrol yang maksimal, dan pada akhirnya terciptalah output atau sistem manajemen yang efektif dan efisien. Kemudian, kerangka kerja selanjutnya adalah Levers of Control Framework. Dalam kerangka kerja ini, mengemukakan bahwa strategi kontrol bisnis dapat dicapai dengan menyeimbangkan 4 aspek kekuatan, yaitu sistem kepercayaan, sistem batas, sistem kontrol diagnostik, dan sistem kontrol interaktif. Yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem ini berfokus pada bagaimana seorang manajer mengkomunikasikan nilai, tujuan, arah, serta visi dan misi perusahaan, guna memberikan arah serta membina komitmen terhadap setiap individu, serta dapat menginspirasi pencarian peluang baru yang sejalan dengan nilai tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem batas. Sistem batas ini ditujukan untuk menggambarkan pedoman aktivitas untuk karyawan dalam perusahaan, seperti kode etik, perencanaan strategis, sistem penganggaran modal, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat menghindari resiko strategis serta membatasi perilaku individu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sistem kontrol diagnostik. Sistem ini digunakan untuk memantau tujuan dan profitabilitas perusahaan. Apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau belum? Sistem ini membantu manajer mengevaluasi kinerja perusahaan dan memantau apakah tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, sistem kontrol interaktif. Dalam sistem kontrol interaktif ini, manajer akan turut serta melibatkan diri
dalam proses pengambilan keputusan bawahan, sehingga dapat mengontrol kinerja bawahannya tersebut. Selanjutnya yaitu the MCS package. The MCS package sendiri ada 5 jenis kontrol yang termasuk dalam paket, yaitu perencanaan, cybernetik, hadiah dan kompensasi, kontrol administratif, dan juga kontrol budaya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sendiri melibatkan tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Jangka pendek biasanya berperiode 12 bulan dengan fokus yang lebih taktis. Sedangkan jangka panjang fokusnya lebih mengarah ke strategis. Yang kedua, cybernetik. Cybernetik sendiri menggunakan mekanisme umpan balik yang komponennya yaitu seperti yang diidentifikasi dalam studi MCS, yaitu anggaran, langkah-langkah keuangan dan non-keuangan, serta hibrida. Yang ketiga, hadiah dan kompensasi, yaitu bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja individu ataupun kelompok melalui penghargaan yang telah dicapai. Selanjutnya, kontrol administratif. Sistem kontrol administratif ditujukan untuk mengarahkan perilaku karyawan, yang kebijakan dan prosedurnya dapat menentukan bagaimana tugas ataupun perilaku harus dilakukan atau tidak dilakukan. Contohnya sendiri kontrol tindakan. Yang kelima yaitu kontrol budaya. Kontrol budaya sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan, ataupun norma-norma sosial yang didirikan untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Sebagai pendukung berbagai kegiatan manajerial yang bertujuan untuk mengelola kinerja organisasi, seperti tujuan utama, strategi dan rencana, target kinerja, hadiah, dan arus informasi. Dalam kerangka PMS sendiri memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk beralih dari pendekatan tertutup tradisional ke kontrol manajemen yang perspektifnya lebih luas. Yang kedua yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan manajerial dengan sistem kontrol manajemen. Dalam perkembangan teoritis kerangka kinerja berkisar pada 12 pertanyaan. Yang pertama yaitu visi dan misi. Yang kedua, faktor keberhasilan utama. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, strategi dan rencana. Kelima, ukuran kinerja utama. Keenam, penetapan target. Ketujuh, evaluasi kinerja. 8. Sistem penghargaan. 9. Arus informasi dan jaringan. 10. PMSS menggunakan. 11. PMSS berubah. Dan yang terakhir, kekuatan dan koherensi. Pada dasarnya pertanyaan 1-8 itu berkaitan pada masalah yang melibatkan kegiatan manajerial. Sementara pertanyaan 9-12 berkaitan pada masalah terkait kontrol, budaya organisasi, dan faktor kontekstual. Contohnya sendiri lingkungan eksternal, teknologi, ataupun struktur kepemilikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan emerging trends and directions for future research. Jadi, tren dan arah yang muncul untuk penelitian di masa depan itu seperti apa? Pengendalian manajemen terus menjadi bidang pengembangan penelitian yang bermanfaat. Masalah manajemen kontrol sistem ini dapat didekati dari pandangan dan perspektif teoritis yang berbeda. Hal ini juga konsisten dengan pandangan beberapa penulis. Namun, beberapa tren penelitian masa depan tentang pengendalian manajemen dapat diidentifikasi menurut literatur internasional. Jadi ada pilihan tren utama yang muncul, ada 4. Yang pertama, menurut Berry, Koch, Harris, Otley, dan Stringer. Mereka mencatat bahwa para sarjana telah memberikan sedikit perhatian pada teknologi informasi dan komunikasi dan dampaknya terhadap desain dan kemampuan sistem kontrol.
Hal ini menjadi perhatian yang relevan di tengah kemajuan pesat di bidang kapabilitas dan inovasi teknologi informasi. Kemudian yang kedua, menurut Dekau, Grenland, dan Moritzen, mereka menyarankan bahwa teknologi informasi baru yang merupakan bagian integral dari perusahaan yang kompleks, cara bersamaan merupakan tantangan dan sumber daya untuk pengendalian manajemen. Misalnya, penggunaan data besar dan analitik memungkinkan perusahaan untuk secara khusus memperluas pengukuran tentang bisnis mereka, dan secara langsung menerjemahkan informasi dan pengetahuan ke dalam pengambilan keputusan dan kinerja yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, menurut Kotter dan Hesketh, mereka mengatakan bahwa budaya perusahaan dibangun di atas norma, sikap, nilai, pola perilaku, atau gaya bersama. Jadi norma, sikap, nilai ini akan berbeda-beda di setiap tempat. Hal ini juga mempengaruhi adanya perbedaan aturan tertulis dan tidak tertulis di berbagai tempat. Kemudian yang keempat, berdasarkan SIMA 2016, mengatakan bahwa ada cukup ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai efek bentuk organisasi baru dan model bisnis pada desain manajemen kontrol sistem. Konseptualisasi manajemen kontrol sistem ini juga memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi ada dua tema utama yang perlu diselidiki. Yang pertama, apa yang termasuk dalam paket manajemen kontrol sistem di dalam organisasi, dan yang kedua, bagaimana elemen-elemen dalam paket kontrol berhubungan satu sama lain. Jadi akhirnya penelitian tentang pengendalian manajemen ini harus berusaha untuk memungkinkan tiga hal. Yang pertama, hubungan yang lebih baik dan lebih subur antara teori dan praktik. Yang kedua, membahas percakapan tentang kesenjangan penelitian dan praktik. Dan yang terakhir adalah mencoba meningkatkan dampak yang dapat dibuat oleh manajemen kontrol sistem ini bagi masyarakat. Sekian materi yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.